Kemudian yang keempat, termasuk bid'ah dalam salawat adalah menentukan jumlah khusus yang tidak ditentukan oleh Nabi SAW. Betul kita dianjurkan memperbanyak salawat, tapi jangan kita batasi jumlah khusus. Misalkan 100 kali, 1000 kali. Dan termasuk salawat nariyah, mereka anjurkan dibaca 4444 kali. Jadi menghitungnya saja saya rasa susah sekali. Dan syariat tidak ada yang menyusahkan kita. Ini menurut mereka, ada anjuran membaca salawat nariyah yang kita sebutkan di awal tadi sebanyak 4444 kali. Dari mana ketentuan jumlah itu? Mereka buat-buat sendiri. Maka itu adalah termasuk bid'ah mengada-ada di dalam agama. Tidak ada contoh dari Nabi SAW. Dan beliau telah mengingatkan, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat tempatnya di neraka. Tapi mereka mentakwil-takwil hadis ini. Hadis yang sudah jelas, semua bid'ah itu sesat, tapi mereka takwil-takwil lagi sampai akhirnya jadi ada bid'ah hasanah. Subhanallah. Orang ini mengatakan bahwa menentukan jumlah bilangan dalam bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu bid'ah yang tidak ada tuntunannya dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak mengetahui atas dasar apa orang ini membid'ahkan orang yang membaca solawat nariyah dengan jumlah yang ditentukan. Sementara Al-Quran menyatakan dalam surat 33 ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kaum beriman untuk mengucapkan solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah tidak menyebutkan jumlahnya, sehingga setiap mukmin dapat membaca solawat sebanyak 1000 kali, 2000 kali, atau 4444 kali. Yang aneh, orang ini mengakui bahwa solawat tidak terbatas. Lantas, apa masalahnya jika orang membaca solawat nariyah sebanyak 4444 kali? Yang terpenting, solawat itu ada asal atau dasarnya dalam Al-Quran. Adapun membacanya dengan jumlah tertentu diserahkan kepada hambanya sesuai kemampuan mereka. Supaya hal ini menjadi jelas bagi si orang ini yang mengaku sebagai ustadz dan juga para rombongannya, serta sebagai informasi kepada seluruh muslimin, maka kami bawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bersolawat tanpa jumlah dan batasan. Dalam kitab syarah Riyadhus Shalihin karya Al-Utsaimin, salah satu ulama Wahabi, jilid 5 yang diterbitkan oleh Madar Al-Waton, cetakan pertama tahun 2006 Masehi, halaman 475. Dari Aus bin Aus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat, maka perbanyaklah solawat kepadaku di hari itu. Kami tegaskan, maka perbanyaklah solawat kepadaku di hari itu, karena sesungguhnya solawat kalian akan ditunjukkan kepadaku. Al-Utsaimin berkata, diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Dengan kata lain, menentukan jumlah tertentu dalam bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bukanlah termasuk bid'ah dan perbuatan yang menentang syariat, sehingga pelakunya divonis masuk neraka. Seharusnya si orang ini juga mengkritisi pernyataan imamnya sendiri, yaitu Ibn Taimiyah, ketika dia membatasi jumlah tertentu dalam bacaan zikir. Dalam kitab Majmu' Fatawa karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 24 yang diterbitkan oleh Khadimul Haramain, halaman 323. Ibn Taimiyah ditanya tentang seseorang yang bertahlil, yaitu membaca la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Lalu dia menghadiahkan pahala bacaannya itu kepada orang yang sudah meninggal, lalu bisa melepaskan mayit dari siksa neraka. Apakah ini termasuk hadis sahih atau tidak? Dan jika seseorang yang bertahlil lalu menghadiahkannya kepada mayit, apakah pahalanya sampai kepada si mayit atau tidak? Ibn Taimiyah menjawab, jika seseorang bertahlil seperti itu sebanyak 70.000 kali atau kurang atau lebih dari itu, lalu ia hadiahkan pahalanya kepada mayit, maka Allah akan menjadikan amalan tersebut bermanfaat bagi si mayit. Ini bukanlah hadis sahih dan bukan pula dhaif. Wallahu a'lam.
Yang aneh di sini Ibn Taimiyah mengakui bahwa jumlah tahlil tidak ada riwayat yang sahih maupun dhaif. Berarti menunjukkan hal ini tidak pernah dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa disadari, orang ini telah memasukkan imamnya sendiri dalam jajaran ahli bid'ah. Dalam kitab Madarij As-Salikin karya Ibn Qayyim, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid pertama yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Arabi, cetakan ke-7 tahun 2003 Masehi, halaman 446. Ibn Qayyim berkata bahwa Ibn Taimiyah mengatakan, siapa yang mendawamkan atau mewiridkan selama 40 kali setiap hari di waktu antara qabliyah subuh dan sholat subuh, bacaan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghits, maka hasil yang didapatinya adalah hatinya hidup dan tidak akan mati hatinya. Ternyata yang menentukan jumlah dan waktunya adalah Ibn Taimiyah sendiri. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menentukan jumlah bilangan zikir seperti ini? Lagi-lagi orang ini menuduh imamnya telah melakukan bid'ah karena membuat zikir yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini keberatan jika bid'ah dibagi menjadi dua karena dia merasa lebih alim daripada Imam Asy-Syafi'i. Bahkan pernyataan Imam Asy-Syafi'i tersebut terdapat dalam kitab imam besarnya, yaitu Ibn Taimiyah. Di dalam kitab Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli karya Ibn Taimiyah, jilid pertama, halaman 248 sampai 249, Ibn Taimiyah berkata, dan apa-apa yang bertentangan dengan nas-nas atau Al-Quran, Sunnah, dan Ijma, maka hal tersebut adalah bid'ah menurut kesepakatan kaum muslimin. Dan apa-apa yang tidak diketahui bahwa hal itu bertentangan dengan nas-nas tadi, terkadang tidak dinamakan bid'ah. Berkata Imam Asy-Syafi'i, Ibn Taimiyah menukil pernyataan Imam Asy-Syafi'i, bid'ah ada dua jenis. Jenis pertama adalah bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, atau Ijma, atau bertentangan dengan riwayat dari sebagian sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini adalah bid'ah yang sesat. Jenis kedua adalah bid'ah yang tidak bertentangan dengan semua itu. Hal ini terkadang adalah baik atau bid'ah hasanah. Mungkinkah si orang ini akan menuduh Ibn Taimiyah telah melakukan bid'ah yang akan menyebabkan dia masuk neraka? Ataukah sebenarnya si orang ini hanya hafal satu hadis saja, yaitu semua bid'ah sesat dan setiap yang sesat di neraka, sebagai media dakwahnya, bahwa si orang ini dan kelompoknya lah yang pasti masuk surga? Atau orang ini hafal satu kitab namun lupa 1000 kitab? Sebagai penutup, kami akan berikan hadiah kepada orang ini yang mana imam besarnya meriwayatkan tentang penentuan bilangan sholawat yang bersumber dari sahabat, bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Jila'ul Afham karya Ibn Qayyim, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, yang diterbitkan oleh Dar Alamil Fawaid, halaman 88, dari Zaid bin Wahab, Ibn Mas'ud berkata kepadaku, wahai Zaid, bila hari Jumat, jangan engkau tinggalkan membaca sholawat atas Nabi 1000 kali. Katakan, Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyil ummi. Amalia wirid yang dianjurkan sahabat Ibn Mas'ud di atas sama sekali tidak ada hadisnya, tidak redaksinya, dan tidak pula jumlahnya. Bila memakai konsep bid'ah ala rombongan orang ini yang berlebihan dalam memahami bid'ah, maka tindakan sahabat, yaitu Ibn Mas'ud ini, tergolong bid'ah. Dan demikian juga dengan tindakan imam besarnya orang ini, yaitu Ibn Qayyim, yang menukil dan berhujjah dengan itu. Tentu bukan suatu yang sederhana menganggap amalan seorang sahabat besar sekaliber Ibn Mas'ud sebagai bid'ah. Karena itu kami sarankan kepada para pemirsa untuk membaca sholawat, zikir, dan tahlil sebanyak-banyaknya, dan boleh ditentukan jumlahnya sesuai kemampuan kita.